Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 kelas B, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus. Nama Puji Susanti, NIM 2019-03181, dan Septi Karuniawati, NIM 2019-03190, akan menyampaikan presentasi PPT kelompok kami dengan judul Penalaran Proporsional dan Pembelajarannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Matematika Sekolah Dasar, dosen pengampu Profesor Kartono, MSI. Ide kunci pada penalaran proporsional. Rasio merupakan perbandingan dari dua kuantitas atau ukuran, yaitu pecahan, persentase, peluang, kecepatan, dan lain-lain. Proporsi merupakan pernyataan kesetaraan antara dua rasio. Rasio dan proporsi lebih melibatkan perbandingan perkalian daripada perbandingan penjumlahan. Rasio setara berasal dari perkalian atau pembagian, bukan dari penjumlahan atau pengurangan. Rasio, proporsi, dan penalaran proporsional. Rasio meliputi rasio bagian terhadap keseluruhan, rasio bagian terhadap bagian, dan contoh-contoh lain rasio. Proporsi. Penyelesaian proporsi melibatkan penerapan rasio yang diketahui pada situasi yang proporsional, atau ukuran-ukuran relevan ada dalam rasio yang sama, dan menemukan salah satu dari ukuran tersebut ketika yang lainnya telah ada. Contoh soal, bila 4 kapal mengangkut 36 penumpang, rasio yang diketahui adalah 4:36. Berapa penumpang yang bisa diangkut oleh 7 kapal? Rasio yang sama adalah 7 terhadap X. Notasi proporsional. Berbagai notasi dari proporsi bisa digunakan, antara lain 3:9 sama dengan 4:12, atau 3/9 sama dengan 4/12. Notasi ini dibaca 3/9 sama seperti 4/12, atau 3 dan 9 memiliki rasio yang sama dengan 4 dan 12. Penalaran proporsional merupakan aktivitas mental dalam mengkoordinasikan dua kuantitas yang berkaitan dengan relasi perubahan atau perbandingan senilai suatu kuantitas terhadap kualitas yang lain. Karakteristik pemikir proporsional menurut Lamon tahun 1999 yaitu 1. Memiliki pemahaman tentang kovariasi. Memahami hubungan dua kuantitas yang mempunyai variasi bersama dan dapat melihat kesesuaian antara dua variasi berbeda. 2. Mengenali hubungan proporsional dan non-proporsional dalam dunia nyata. 3. Mengembangkan banyak strategi untuk menyelesaikan masalah proporsi. 4. Memahami rasio sebagai entitas tersendiri yang menyatakan hubungan antar kuantitas. Kegiatan-kegiatan informal untuk mengembangkan penalaran proporsional. Ada 5 kategori kegiatan informal, yaitu 1. Identifikasi hubungan perkalian. 2. Pemilihan rasio ekuivalen. 3. Perbandingan rasio. 4. Pembuatan skala berdasarkan tabel rasio. 5.
Kegiatan konstruksi dan pengukuran. Identifikasi hubungan perkalian. Contoh, Sekolah Menengah Miller memiliki 16 siswa kelas 6 dan 12 di antara mereka mengatakan bahwa mereka adalah penggemar bola basket. Siswa yang lain bukan penggemar bola basket. Para siswa diminta untuk menjelaskan hubungan apapun yang bisa mereka jalin antara penggemar basket dengan yang bukan penggemar. Ada beberapa kemungkinan berbeda yang mencakup, yaitu 1. Ada 8 lebih penggemar dari yang bukan penggemar. 2. Penggemar sebanyak 3 kali lipat dari yang bukan penggemar. 3. Untuk setiap 3 siswa yang suka basket, ada 1 siswa yang tidak suka. Pemilihan rasio ekuivalen. Dalam kegiatan pemilihan, sebuah rasio diberikan dan siswa memilih rasio ekuivalen dari rasio lain yang diberikan. Kegiatan selanjutnya, siswa akan diminta membangun rasio ekuivalen tanpa diberikan pilihan. Kita perlu memasukkan pasangan rasio yang tidak proporsional tapi memiliki perbedaan yang sama. Sebagai contoh, 5/8 dan 9/12 yang bukan rasio ekuivalen, tapi memiliki selisih yang sama, yaitu 8 dikurang 5 sama dengan 12 dikurang 9. Siswa yang fokus pada hubungan penjumlahan tidak melihat adanya hubungan perkalian dari pembagian. Membandingkan rasio. Ada 2 wadah dan anggaplah bahwa setiap wadah diisi dengan banyak limun yang sama. Persegi kecil menyatakan resep yang digunakan di setiap wadah. Wadah mana yang memiliki rasa yang lebih kuat? Ataukah keduanya sama? Tugas dalam limun menantang para siswa. Hal yang menarik dari kegiatan tersebut adalah berapa banyak cara yang dapat digunakan dalam membuat perbandingan. Membuat skala dengan tabel rasio. Tabel atau bagan rasio yang menunjukkan bagaimana dua kuantitas variabel berhubungan seringkali merupakan cara yang baik untuk mengorganisasi informasi. Pada tabel di samping menjelaskan bahwa 160 gram di bumi sama dengan 416 gram di Jupiter. Jika sesuatu mempunyai berat 120 gram di bumi, maka berapa gram beratnya di Jupiter? Berdasarkan gambar tersebut, siswa dapat menunjukkan 3 cara berbeda untuk menyelesaikan soal berat badan di Jupiter menggunakan tabel rasio. Kegiatan-kegiatan pembentukan dan pengukuran. Dalam kegiatan ini, siswa mengukur atau membuat model-model fisik atau visual dari rasio-rasio ekuivalen untuk memberikan contoh-contoh nyata dari proporsi dan juga melihat pada hubungan-hubungan numerik. Pada gambar di samping, sebuah lembar kerja dapat digunakan untuk mencatat data, membuat tabel tentang rasio, dan membuat grafik batang dan lingkaran. Menyelesaikan proporsi. Salah satu manfaat praktis dari penalaran proporsional adalah menggunakan proporsi yang diamati guna menemukan nilai yang belum diketahui. Contoh keseharian di mana proporsi dibutuhkan antara lain yaitu 1. Perbandingan dalam penetapan harga. 2. Penggunaan skala pada peta. 3. Penyelesaian persoalan tentang persentase. Rasio dalam dan antara. Contoh rasio dalam yaitu
Pada bangun persegi panjang yang sebangun, rasio dari panjang dan lebar bangun persegi panjang merupakan rasio dalam, yakni berada dalam konteks dari persegi panjang tersebut. Contoh rasio antara. Pada bangun persegi panjang yang sebangun, rasio dari panjang sebuah persegi panjang dengan panjang dari persegi panjang lainnya merupakan rasio antara, yakni rasio tersebut berada di antara kedua persegi panjang. Gambar di samping menjelaskan ilustrasi sederhana yang merupakan sebuah cara umum untuk menarik dalam meninjau dua rasio dan menentukan apakah sebuah rasio tergolong rasio dalam ataukah rasio antara. Sebuah pendekatan informal. Contoh tugas untuk menggambarkan beberapa pendekatan intuitif untuk menyelesaikan proporsi yaitu 1. Tami membeli 3 widget seharga 2,40 US dollar. Dengan harga yang sama, berapakah harga 10 widget? Cara paling mudah adalah menentukan harga dari 1 widget, kemudian mengalihkan nilai dari tiap widget dengan bilangan 10. Pendekatan ini disebut sebagai metode laju satuan. Dan laju satuan merupakan rasio dalam. Sebuah pendekatan informal yang kedua yaitu Tami membeli 4 widget seharga 3,75 US dollar. Berapakah harga selusinnya? Cara paling mudah adalah memperhatikan bahwa harga selusin barang adalah 3 kali lipat dari harga 4 barang. Metode ini disebut faktor perubahan atau factor of change. Faktor perubahan merupakan rasio antara. Algoritma perkalian silang, yaitu dengan menggambar sebuah model sederhana yang dapat membantu membangun persamaan proporsi yang benar. Penggambaran skala. Pada kertas grid atau titik, mintalah siswa menggambar bentuk sederhana dengan menggunakan garis lurus garis dengan simpul pada titik-titik. Setelah satu bentuk lengkap, minta mereka menggambar bentuk yang lebih besar atau lebih kecil yang terlihat mirip dengan yang pertama. Ini bisa dilakukan kotak dengan ukuran yang sama atau ukuran yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Pertama, bandingkan rasio di dalamnya. Kemudian, bandingkan rasio antara angka-angka. Sisi yang sesuai dari satu gambar ke gambar berikutnya, semuanya harus memiliki rasio yang sama. Rasio dua sisi dalam satu angka harus sama dengan rasio dua sisi yang sesuai pada gambar yang lain. Soal-soal persen sebagai proporsi. Persen telah tercakup sebagai sebuah topik dalam rasio dan proporsi, karena persen merupakan salah satu bentuk dari rasi, sebuah rasio bagian terhadap keseluruhan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.